Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. Hewan utama sebagai penyebab penyebaran rabies adalah anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa rabies dan antraks merupakan penyakit golongan neglected atau terabaikan yang banyak memakan korban. Munculnya gejala rabies bervariasi, antara 5 hari hingga sekitar 1 tahun. Namun gejala penyakit ini umumnya muncul 30 hingga 90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala rabies bisa lebih cepat muncul jika lokasi gigitan atau cakaran hewan dekat dengan otak, misalnya di dada, leher, atau di kepala. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam atau menggigil, kesemutan, sakit kepala, lelah atau lemas, hilang nafsu makan, dan lainnya. Jadi kepada masyarakat khususnya Kota Medan, kalau digigit anjing, jangan terus cemas dan risau, harus segera ke Paskes untuk layanan rabies. Cuci dulu lukanya. Cuci dulu lukanya dengan air mengalir dan pakai sabun. Dicuci dulu sabun deterjen, kemudian setelah itu datang ke dokter terdekat untuk dirawat. Karena ketika digigit terjadi luka, apalagi lukanya lebar, lukanya banyak, ini seseorang, apalagi anak-anak, bisa menimbulkan demam, meriang, dan lain sebagainya. Sehingga butuh penanganan dokter lebih awal. Di Sumatera Utara, kasus gigitan hewan penularan rabies tergolong tinggi. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat, terjadi 3.888 kasus gigitan hewan penularan rabies di wilayah ini selama Januari hingga Juli 2023. Dan di Kota Medan, kasus gigitan hewan penularan rabies tahun 2023 tercatat sebanyak 118 kasus. Baik, jadi memang Pemko Medan sekarang ini sangat serius untuk melakukan penanganan rabies. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan juga kita melakukan penanganan awal sebelum terjadinya penularan rabies ini. Seperti kita ada beberapa tempat lokasi yang sudah menjadi ditetapkan, ada 6 tempat yang ditetapkan menjadi tempat penanganan rabies. Nah pemirsa, bagi Anda yang sudah digigit oleh hewan seperti anjing dan kucing, tidak perlu panik. Pemerintah Kota Medan menyediakan 6 titik lokasi layanan penanganan rabies, yakni di RSUD Dr. Pirngadi Medan, Puskesmas Bestari, Puskesmas Sugal, Johor, Helvetia, dan Padang Bulan. Di titik layanan ini, Anda bisa mendapatkan penanganan berupa vaksin anti-rabies atau VAR dan serum anti-rabies atau SAR. Seperti halnya Mandasari, perempuan asal Medan Johor ini sedang menerima vaksin anti-rabies. Sebelumnya, ia digigit kucing peliharaannya. Kucingnya pun mati setelah menggigitnya. Ia pun mengindikasi kucing tersebut terinfeksi virus rabies. Ia segera mencari layanan pengobatan agar tidak terinfeksi virus rabies. Jadi ya setelah dapat VAR itu, akhirnya saya lebih teredukasi ya oleh petugas puskesmas saya dan suami gitu, dan juga saya turunkan ke anak-anak seperti itu, bahwa ada rupanya prosedur yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa kita mendapatkan vaksin anti rabies itu, karena kan jumlahnya terbatas gitu ya. Jadi tapi yang paling saya ingat selalu dikatakan bahwa cuci tangan sebagai pertolongan pertama di luka, dan itu harus 15 menit di air yang mengalir dan pakai sabun batang. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan juga rutin melakukan penyuntikan vaksin rabies terhadap hewan peliharaan milik masyarakat.
Upaya ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus rabies di wilayah Kota Medan. Mengingat angka populasi hewan penularan rabies di Kota Medan cukup banyak, yakni 20.448 hewan. Sehingga perlu dilakukan tindakan secara rutin melakukan penyuntikan vaksin rabies pada hewan peliharaan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu pendukung ya untuk program pembebasan rabies tahun 2030. Nah, kita melakukan upaya yang selalu rutin ya, sesuai jadwal dan permintaan atau kasus vaksinasi darurat. Misalnya ada kejadian kasus kesulitan, kita punya kegiatan itu ya. Yang paling utama, strategi kita pertama adalah melakukan vaksinasi secara rutin kepada wilayah-wilayah yang populasi HPR atau hewan penular rabiesnya terbanyak. Contohnya wilayah Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Helvetia, dan Medan Johor. Sebagai informasi, jika hewan peliharaan diindikasi terinfeksi virus rabies, Anda bisa mengurung atau mengisolasi hewan tersebut, atau bisa membawanya ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Nah, kemudian kita juga menyarankan agar masyarakat tersebut tidak menyentuh hewan yang terduga infeksi rabies. Juga menyarankan agar dipelihara dulu sementara sekitar 14 hari untuk diamatin, diberi makan seperti biasa tapi tidak menyentuh hewan yang kita duga rabies, tidak melakukan kontak. Rabies bisa dicegah dengan melakukan penanganan tepat. Bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, ada baiknya melakukan vaksinasi terhadap diri sendiri dan hewan peliharaan minimal setahun sekali agar terhindar dari penularan virus rabies. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.